Muhammadiyah 16 Surabaya merupakan sekolah di Surabaya yang memiliki konsep pembelajaran edutainment dan aplikatif. Dalam proses pembelajarannya, guru-guru di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16 Surabaya selalu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna. Salah satu yang unik di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16 Surabaya adalah kegiatan belajar mengajar tidak hanya dilakukan di dalam kelas dan berupa teori. Namun, kegiatan juga dilakukan di luar ruangan dan lebih aplikatif. Siswa akan diajak belajar langsung dari narasumber yang ada di sekitar mereka, antara lain hewan, tumbuhan, para profesional, dan lain-lain, sehingga siswa lebih mudah memahami dan belajar tidak lagi membosankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khurun In, biasa dipanggil dengan Ustadzah Khurun. Saya guru PAI di SD Muhammadiyah 16 Surabaya yang beralamat di Jalan Baratajaya 5 Barat nomor 2 sampai 4 Surabaya. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Batch 2 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2024. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran sebagai uji kinerja PPG PAI dalam jabatan tahun 2024. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, silahkan Zalfa dipimpin doa. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ustadzah Khurun absen dulu ya sebentar. Oke, Ustadzah Khurun absen dulu ya. Arfa, Najid, Aska, Via, Sira, Bilkis, Naya, Rania, Fatan, Rai, Zalfa, Naura, Najid. Ada yang belum disebut? Iza. Oh iya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan ambil pensil satu-satu semuanya. Pensil satu ditaruh depan ya. Nah, ini bisa kasih contoh ya. Oke, kita bermain dulu sebentar. Kalau Ustadzah bilang sakit, pegang kepalanya. Sakit ya. Atau pegang perut enaknya. Perut atau kepala? Kepala sakit. Nah, kalau sikut, tunjukkan sikutnya.
Nah, sikut. Kalau Ustazah bilang sikat, cepet-cepetan ngambil. Paham ya? Jadi kalau Ustazah bilang sakit, pegang kepalanya. Pensinya ditaruh semuanya. Pensinya ditaruh. Kalau Ustazah bilang sikut, sikutnya ditunjukkan. Kalau Ustazah bilang sikat, ambil pensil. Nah, sekarang pensilnya ditaruh di meja semuanya. Ayo, Arfa, pensilnya ditaruh meja. Tidak boleh curang ya, silakan. Boleh spidol atau apa, ditaruh di atas meja. Ditaruh depannya, Mbak. Mana pensilnya? Belum ambil. Ambil. Oke, ditaruh depannya ya. Oke, mulai ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3 mulai ya. Agak jauh. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sakit. Sikat. Anak-anak, siapa yang di rumah mengaji sama orang tuanya, sama guru ngaji, atau di masjid, atau di TPQ, atau di sekolah? Ya, di sekolah setiap hari. Ya, siapa yang setiap hari baca Al-Quran, angkat tangan. Yang baca Al-Quran. Oke, siapa yang sudah hafal surat At-Tin, angkat tangan. Saya. Oke, siapa yang berani memberikan contoh maju ke depan surat At-Tin sendirian? Oh, Zalfa, silakan Zalfa. Baca tahu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana. Gimana? Summa radadnahu asfala safirin illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairu mamnun. Fama yukadzibu dibuka ba'du biddin fadzalikal alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Oke, tepuk tangan untuk Zalfa. Sudah hafal semuanya? Ayo kita baca bareng-bareng. Baca tahu dulu. 1, 2, 3 mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini, ayo semuanya memperhatikan. Kita akan belajar surat apa tadi? At-Tin. Kita akan belajar menghafalkan, melafalkan, terus menulis nanti tentang surat arti At-Tin dan sekaligus artinya. Yuk kita simak dulu ya. Nah, siapa yang sudah bisa membaca ayat Al-Quran? Ada yang sudah Al-Quran? Oke, nah ini adalah tulisan dari surat At-Tin ya. Kita baca per kelompok. Kelompok mana dulu yang mau baca? Oh, kelompok 1 silakan. Nanti gantian. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan dibaca surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal balad. Kelompok 3, silakan. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Oke, alhamdulillah semuanya sudah hafal. Sekarang kita bermain apa ini? Acak ya, menghafalkan surat At-Tin tapi secara acak. Oke, sekarang kita adakan lomba per kelompok ya. Nanti setiap kelompok silakan ngambil ini ya, ngambil kertas ini, terus nanti dibaca sama-sama. Terus yang lain, misalnya kelompok ini dulu dibaca benar apa salah. Kita bikin kayak sebuah kuis. Oke, siapa yang mau ngambil? Ya gantian. Ya. Nomor berapa? Ini berapa lima? Nomor 4. Ayo, nomor 4 bagaimana bunyinya? Sama-sama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oke, betul? Betul. Oke, 100 untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan diambil. Kelompok 2. 3, bagaimana bunyinya? Hadzal baladil amin. Oke, 100 untuk kelompok 2. Ayo silakan ambil salah satu. Yang mana? Oke. 6 atau 9? 6. 6, bagaimana? Ayo, 6. Ayo, 6. 6. Alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisa Allahu bi'ahkamil hakimin. Oke, kelompok 3 betul tadi. Tapi sampai akhir ya. Berarti nilainya dikurangi 90. 190. Alhamdulillah semuanya sudah hafal. Sekarang kita lihat penjelasan dari surat At-Tin. Nah, ini tadi ya, kita sudah membaca surat At-Tin ya. Oke, sekarang terjemahan dari surat At-Tin. Yang pertama yaitu demi, coba kita baca bareng-bareng terjemahnya. 1, 2, 3 mulai. 1, demi buah tin dan buah zaitun. 2, demi gunung Sinai. 3, dan demi negeri Mekah yang aman ini. 4, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 5, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. 6, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. 7, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari
hari pembalasan setelah adanya keterangan itu bukanlah hakim yang paling adil. Anak-anak, ini tadi adalah terjemahan dari surat At-Tin. Ayat pertama, wattini waszaitun, demi buah tin dan buah zaitun, waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Terus yang ketiga, wahadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Nah, di sini dalam surat At-Tin itu Allah bersumpah dengan 4 nama ini. Yang pertama yaitu dengan buah tin, buah zaitun, gunung Sinai, dan negeri Mekah. Anak-anak, semuanya ini adalah kotanya para nabi, ya. Lanjut. Nah, At-Tin, surat At-Tin itu diambil dari ayat yang pertama. Iya, sudah tahu ya, pinter. Oke, surat At-Tin adalah urutan surat yang ke-95 dalam Al-Quran. Ada yang tahu berapa jumlah surat dalam Al-Quran? 114, pinter. Surat At-Tin urutan ke berapa? 95. Kalau surat pertama dalam Al-Quran itu surat apa, anak? Al-Fatihah, ya. Nah, kemudian surat At-Tin ini termasuk golongan surat Makkiyah. Golongan surat ada 2. Ada golongan surat Makkiyah, ada golongan surat Madaniyah. Kalau Makkiyah itu diturunkan di kota Makkah, kalau Madaniyah diturunkan di kota Madinah. Kalau di kota Makkah itu sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, ya. Jadi Nabi Muhammad itu lahirnya di kota Mekah, ya. Kemudian atas perintah Allah kemudian berhijrah ke kota apa? Madinah, ya. Kemudian surat At-Tin itu diturunkan setelah surat Al-Buruj. Diturunkan setelah Al-Buruj. Tin, nah anak-anak, Tin itu adalah nama tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Damaskus. Sebab di sana banyak tumbuh pohon tin. Di sana itu banyak tumbuh pohon tin, yaitu tempat tinggalnya Nabi siapa? Nabi Nuh. Ada yang tahu Nabi Nuh itu nabi yang keberapa? Adam. 3, pintar, ya. Selanjutnya ada Zaitun. Zaitun adalah Baitul Maqdis. Sebab di sana itu banyak pohon zaitun. Baitul Maqdis itu adalah tempatnya Nabi Isa alaihissalam. Sekarang selanjutnya ada Bukit Sinai, Tur Sina. Adalah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Ini di kota Mesir, anak-anak. Nah, saat ini Bukit Sinai atau Tur Sina itu disebut dengan dataran tinggi atau Golan, ya. Ada yang berpendapat juga bahwa daun buah tin itu yang dipakai oleh Nabi Adam dan Hawa untuk menutup aurat. Ada juga pendapat lain, tumbuhan zaitun adalah pohon yang pertama terlihat saat banjir zaman Nabi Nuh. Masih ingat kan kisahnya Nabi Nuh, ya? Umatnya dikasih azab oleh Allah berupa apa, anak-anak? Banjir, ya. Nah, ini sama At-Tin, ya. At-Tin tadi diambil dari ayat yang keberapa? Ke-1, ya. Ini juga sama. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam. Sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon, ya. Gunung Sinai itu berada di Mesir, berada di negara Mesir, dan negara Mesir itu adalah ini tempatnya siapa? Nabi Musa. Gunung Sinai itu adalah tempat Nabi Musa bermunajat. Bermunajat itu anak-anak tahu nggak bermunajat? Bermunajat itu berzikir sama Allah, ya. Nah, ketika
Ketiga nabi ini, anak-anak, ada nabi siapa tadi? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad mempunyai misi yang sama, yaitu mengajak manusia untuk menuju tauhid atau menyembah kepada Allah. Dan ini adalah penjelasan ayat 1 sampai 3. Bagaimana bunyinya? Watini wasaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Sekarang selanjutnya ayat keempat. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Anak-anak, manusia punya kelebihan daripada hewan, yaitu dikasih kelebihan apa? Akal. Hewan tuh punya akal apa enggak? Enggak punya. Kalau makan sambil apa? Berdiri. Pakai baju enggak? Enggak menutup aurat kan? Kita dikasih akal, makan dengan apa? Duduk, ya kan? Kalau mau buang air kecil kemana? Kamar mandi, tidak sembarangan, ya kan? Kalau hewan karena nggak punya akal tadi, maka buang air kecilnya sembarangan, ya. Nah, selanjutnya ayat kelima. Bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. Anak-anak, jadi manusia itu meskipun cantik rupanya, ganteng rupanya, tapi kalau tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, nanti tempatnya di mana anak-anak? Di neraka, ya. Keenam, orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Itu ayat ke-6. Dan ayat ke-7, Allah menciptakanmu, maksudnya menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, melewati berbagai tahap kita ini ya, dari bayi, anak, kemudian menjadi remaja, dewasa, tua hingga meninggal. Ada prosesnya enggak manusia ini? Ada kan? Gak mungkin lahir segede rai gini, gak mungkin kan? Atau seustadah tiba-tiba baru lahir, enggak kan? Nah, dimulai dari apa? Adik bayi. Nah, habis adik bayi, kemudian anak-anak seusia kalian, kemudian remaja, SMP, SMA, ya kan? Kuliah, terus dewasa, tua. Setelah tua apa? Meninggal. Itu membuktikan bahwa kekuasaan Allah yang sangat luar biasa, ya. Ayat terakhir, jangan kau kira Allah menciptakan manusia secara sia-sia. Allah telah menurunkan aturan syariat. Dia akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberi pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang-orang yang bersalah. Terima kasih. Nah, ini sekarang apa ini? Ustazah punya tugas untuk kalian. Silakan kalian nanti menulis surat At-Tin. Gimana lagi nih? Oke, silakan ditulis. Bisa nulis Arabnya? Bisa ya. Nulisnya dari kanan ya anak-anak ya, nulis Arabnya. Coba ditulis dulu, sekarang nulis Bismillah dulu, tiru Ustazah Khurun ini. Ayat 3 ini bahadal baladilan, tulisannya yang enggak besar ya. Nanti ada yang mewarnai. Oke, dibantu temannya. Ayat 3, ini ayat 2 saja.
Nanti gantian, nulisnya gantian. Bisa. Kan cuman apa? Satu ayat saja. Kak rapi yang tulis. Enggak apa-apa. Satu ayat saja nulisnya. Oke, yang lain bisa mewarna. Berarti kalian semua sudah hafal surat Atin? Ada yang sudah ya? Ngomong dikit. Sudah, ayo. Ayo sambil menghias sedikit. Mangan soto. Ayo teruskan Zah. Satu tok. Ayo gantian, yang nulis gantian ya, gantian. Aku tadi nanya lucit. Iku lucit kan. Naya gantian Naya. Gantian. Ada yang nebelin, ada yang nulis Arabnya. Ada yang nulis Arab. Ada yang nebelin, ada yang nulis Arab. Nah ini. Nah, sudah menulis Arabnya? Sudah. Kalau sudah selesai ya. Dikembalikan, nggak apa-apa. Sudah selesai nulis Arabnya? Iya. Bentar Iza, biar itu dulu jangan goyang. Aduh, Masya Allah jadi 4 tambahan. 4 kamu. Entar ke Oke, ada yang bagian ini menghias, kayak ini menghias ini. Oke, sudah. Enggak apa-apa, langsung dihias saja. Langsung dihias. Langsung dihias saja. Oke. 2 detik lagi. Iya. Aku tampar. Sudah. Sebelah kanan, sebelah kiri. Ini sudah? Oke, sudah ya. Dikembalikan. Oke, karena waktunya sudah habis. Siapa yang mau tampil duluan ini? Semuanya bekerja ya tadi ya, bekerja ya. Ada saling membantu ya. Ada nggak di sini yang nggak bantu? Enggak ada. Oh nggak ada, hebat. Di sini semuanya bekerja. Oke. Nggak apa-apa. Di sini semuanya bekerja, saling bantu. Oke, waktu habis. Sekarang kita presentasi ya. Presentasi. Kelompok mana dulu? Oke. Oke, sudah. Siapa yang mau maju duluan? Oh.
Udah aku bikin. Oke, sudah. Ayo maju, kelompok 2 sudah siap, kelompok 3. Oke. Ayo kelompok 3. Silakan maju semuanya. Oke. Kelompok 3 tadi menulis surat Atin ayat berapa, Nana? 3. Ayat 3. Bagaimana bunyinya? Gimana bunyinya ayat ketiga? Sudah hafal semuanya? Coba mulai dari sini. Baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wahadzal baladil. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ma yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissawa biahkamil hakimin. Tasdik. Oke, terima kasih. Kelompok 1. Oke. Menulis surat Atin ayat berapa? Ayat 1. Bagaimana bunyinya? Sekarang dibaca bersama-sama. Saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. 2. 3. 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Tasdik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 terakhir. Kelompok 2. Surat Atin ayat ke berapa? 2. Bagaimana bunyinya? Oke, sekarang membaca surat Atin ayat 1 sampai 4 saja. Saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Tini wazzaitun wa turi sini wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana ahsani taqwim. Oke, tasdik. Shadaqallahul. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang dirapikan kembali mejanya ya. Oke, dikumpulkan ke Ustazah Qurun semuanya. Nanti Ustazah akan menilai per kelompok dan nanti akan dipasang di kelas ya. Oke, duduk dulu. Duduk dulu. Oke, kita tutup dulu. Dirapikan alat-alat tulisnya. Mejanya belum dikembalikan, kursinya belum dikembalikan. Belum selesai. Oke. Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah belajar tentang surat apa? Atin. Yang kita pelajari hari ini yang pertama adalah yaitu menghafalkan surat Atin. Yang kedua yaitu menulis surat Atin. Bagaimana hari ini menulisnya kita buat per kelompok seperti ini? Apakah seru? Iya, kadang kita menulisnya sendiri-sendiri, kadang juga berkelompok. Oke, diambil kesimpulan bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan bentuk yang paling apa? Sempurna. Wah, hebat ya. Ustazah Qurun akhiri sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sehamdalah. Say thank you. Oke, terima kasih. Ustazah Qurun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.